Oke, selanjutnya nomor 1 yaitu hasil dari 6.474 ditambah 2.558 dikurang dengan 8.584 ditambah dengan 2.377 adalah berapa? Jadi caranya step by step itu yang pertama adalah 6.474 kita tambah dulu dengan 2.558. Kenapa? Karena di sini nilainya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita hitung terlebih dahulu dari sebelah kiri. Jadi nanti dijumlah dulu, nanti dapat nilainya. Ini kan 12 ya, terus 8 tambah 5 itu 13. Kemudian kalau ditambah dapat nilainya ini 9, ini 10 ya, jadi 0, ini 1, jadi 9.032. Jadi nanti kita peroleh di sini itu 9.032 dikurang 8.584 ditambah dengan 2.077. Dan ini jabarkan dulu. Jika nanti kita hitung yang sebelah sini, ya, yang bagian ini. Yang 9.032 kita kurangi dengan 8.584. Itu kalau dikurangi, ini kan 8.584. Kalau kita kurangi, ini nilainya jadi 488 ya. 448. Ini 448 kita tambah dengan 2.700. Nanti kita peroleh hasilnya di sini 2.377 tambah 448. Ini kan nanti kalau dijumlah hasilnya 15. Jadi kalau dijumlah nilainya jadi 12. Terus ini kalau dijumlah nilainya jadi 8. Kalau dijumlah nilainya 2. Ini hasilnya 2.820. Jawabannya yang D, nomor 1. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, kita ditanya nilai dari FPB 16, 24, dan 32. Caranya yaitu kita buat dulu pohon faktornya. Pohon faktor dari 16 yaitu ini 2. 16 bagi 2, 8. Ketika dibagi 2 nilainya 4. Ketika dibagi 2 lagi nilainya 2. Jadi ini faktorisasinya ya. Ini faktorisasinya dari 16. Sehingga kita peroleh faktorisasinya itu 2 pangkat 4. Terus lanjut sekarang yang 24. 24 juga sama, berarti kan artinya di sini 24. Kita bagi 2, nilainya 12. Dibagi 2, nilainya 6. Kemudian dibagi 2, nilainya 3. Faktorisasinya berarti kita peroleh ini ya. 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya yaitu yang 32. Berarti kan 32 dibagi 2 nilainya 16. Ketika dibagi 2 nilainya 8, dibagi 2 nilainya 4, dibagi 2 lagi nilainya 2. Jelas bahwa faktorisasinya itu kita peroleh yaitu 2 pangkat 5. Karena yang ditanya adalah FPB, FPB-nya berapa? Berarti FPB itu kan kita ambil yang pangkatnya terkecil dan angka yang sama dari semua faktor yang ada. Jadi kan FPB jelas ya, nilai yang diambil adalah si 2 pangkat 3. Karena di antara 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 5, yang paling kecil pangkatnya yaitu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2. Nilainya 8. Jawabannya yang C. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, next. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 di sini bisa kita lihat, Nia, Adi, dan Eni mengikuti latihan renang. Nia latihan renang setiap 6 hari sekali. Adi latihan renang setiap 3 hari sekali.
Ini latihan renang setiap 5 hari sekali. Dan jika mereka latihan renang bersama-sama untuk pertama kalinya pada 1 Januari 2022, maka mereka latihan renang bersama-sama untuk kedua kalinya tanggal berapa? Ya udah ya, ini kita cari KPK-nya. Ya, tadi kita ketahui nih yaitu setiap 6 hari. Kemudian Adi itu dia setiap 3 hari. Dan ini dia setiap 5 hari. Dia bersama-sama, ya berenang bersama itu pada tanggal 1 ya, 1 Januari. Artinya nanti kalian cari KPK-nya. Cari KPK. Faktorisasi juga kan. Ini kan artinya KPK-nya 2 kali 3, ini 3, ini 5. Udah, berarti untuk KPK-nya itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Ya, nilainya jadi 30. Karena kita ketahui ya, mereka akan kembali berenang bersama-sama itu dalam 30 hari yang akan datang. Berarti untuk kedua kalinya mereka bersama-sama pada tanggal 30 ditambah 1. Jadinya 31 Januari 2022. Yang A. Itu untuk nomor 3. Oke. Baik, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, ini kita bisa lihat ya. Nomor 4 itu ada sebuah lingkaran yang dimana yang tanya adalah bagian daerah yang diarsir. Nah ini kalau kita buat garis ya, kurang lebih seperti ini, di mana dia terdapat beberapa bagian. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi dia ada 8 bagian. Nih, masing-masing dia ada 8 bagian. Oke. Nah, karena ada 8 bagian, sedangkan yang diarsir hanya ada 4, berarti bagian daerah yang diarsir itu 4 banding 8. Karena 4 daerah yang diarsir dan 8 nilai dari total 8 bagian dari keseluruhan si bentuk lingkaran tersebut. Nah, ini bisa disederhanain, sama-sama bisa dibagi 4, nanti dapat nilainya 1 per 4. Jawabannya itu untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Nomor 5 juga sama. Ini kita punya pecahan campuran ya. Kan 24/6 ditambah 3/4 dikurang 17/8. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa, yaitu dimana ini jadinya 2 kali 6 dikali 2 itu 12. Jika ditambah 4, hasilnya jadi 16. Terus ini ditambah 3/4, ini dikurang, nah ini juga sama. 8 dikali 1, 8. Kalau ditambah dengan 7, nilainya jadi 15. Sama kan penyebutnya, sama-sama bisa dibagi 8 semua. Sama-sama bisa dibagi 24. Karena kan KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 20. Oke, selanjutnya yaitu 24 dibagi 6, nilainya 4. Kemudian 4 nanti dikali dengan 16. Gitu. Nanti kita punya di sini 4 kali 16. Ditambah dengan 24 dibagi 4, nilainya 6. Nanti 6 dikali 3. Ini. Kemudian selanjutnya 24 kita bagi dengan 8. Ya. Jadi hasilnya adalah 3. Ditambah 3 kali 15. Kalau kita jumlah, hasilnya itu adalah 16 dikali 4, itu nilainya 64. Ditambah 18, ini dikurang ya. Ini dikurang tadi tandanya. Ini dikurang dengan 45. Bagi dengan 24. Ya udah berarti ini per 24. Di mana 64 kalau ditambah dengan 18 itu nilainya 82 dikurang 45. Sehingga nanti kita peroleh nilainya adalah 37/24.
Kalau dilihat dari beberapa bagian ini, tidak ada hasil yang sama seperti pada soal. Jadi nanti hasil 37/24 ini kita ubah jadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran gimana? Pecahan campurannya itu berarti kan yang di per 24 ini kali 1. Karena kan 1 kali 24, 24. Nah, ditambah dengan sisanya. Berapa sisanya? Berarti kan sisa dari 37 dikurang 24 adalah 13. Berarti kita punya 1/13/24. Jawabannya eh, yang C ya. Kayak gitu. Itu untuk nomor 5. Untuk nomor 6 juga sama sebenarnya. Ini kan nomor 6 itu 5/3 dikali 22/7 dibagi 1/3/5. Kita ubah dulu semuanya jadi pecahan biasa, lalu kita ubah ke perkalian. Jadi 5/3 dikali dengan 7 kali 2, 14. Kemudian ditambah 2, nilainya jadi 16. Nah ini kita ubah ya. Ini dibagi dengan 1 kali 5, 5. Kemudian nanti ditambah 3, hasilnya jadi 8/5. Jadi kita ubah jadi 5/3 dikali 16/7 dikali 5/8 dibalik dari pembagian ketika diubah jadi positif ya atau perkalian, jadi dibalik. Nah, yang bisa disederhanain yaitu 8 sama 16 sama-sama bisa dibagi 8. Ini nilainya 1, di sini jadi nilainya 2. Oke, nanti hasilnya 5 dikali 2 dikali 5 dibagi dengan 3 kali 7 kali 1. Nah, ini dapat nilainya 50/21. 50/21 tidak ada di pilihan, berarti artinya nanti kita buat dalam bentuk pecahan campuran, yaitu di sini per 21, dimana dikali 2, ya. Karena kan 2 dikali 21 adalah 42. Jadi ini nilainya 8. Hasilnya kan sama aja, bentuk dari 50/21 sama dengan 28/21. Jawabannya yang C. Oke, next lanjut. Nomor 7. Kalau nomor 7 di sini, ini sebenarnya bisa kita lihat ya, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal semua. 0,45, 3/4, 80%, 1/38. Ini kalau kita ubah bentuknya nilainya jadi 0,45, nah 3 bagi 4 gimana caranya? Ya udah 3 bagi 4, tiba desimal kan. 3 nggak bisa dibagi 4, ini 0, ini koma. Ini jadi 30. Ini dikali dengan 7. Ini kali dengan 28. Dikali 4, 28 dikurangi 2. 2 nggak bisa dibagi 4, jadi turun 0. Jadi di sini 5, ini 20, ini kurang. Habis. Tapi nilainya jadi 0,75. Terus lanjut 80%. 80% itu artinya gini ya, 80/100. Nah, ini coret nolnya. Atau nilainya jadi 0,8. Kemudian selanjutnya 1/3/8 itu masih dalam bentuk pecahan campuran. Bisa kita ubah menjadi positif nilainya. Di sini jadi sama dengan 8 dikali 1 tambah 3. 8 kali 1 8, kalau tambah 3 jadinya 11. Nah, ini jadinya 11/8. Nah, 11 kalau dibagi 8 nilainya nggak bisa kan, ini 1. Terus turun tulis 8 nih, 1 kali 8, 8 dikurangi. Sisa 3. 3 nggak bisa dibagi 8, ini koma. Turun temennya 0. Nah, kemudian 8 dikali berapa yang mendekati 30, yaitu 3. Karena 3 dikali 8 adalah 24. Ketika dikurang ini 6. 6 nggak bisa dibagi 8. Karena tadi sudah ada koma sebelumnya, berarti tinggal turunin 0. Ini jadinya 7. 7 kali 8 nilainya 56. Jika dikurangin nilainya 4. 4 nggak bisa dibagi
nggak bisa dibagi 8, maka turun 0. Ini sepakat. Habis tuh. Jadi kita punya di sini 1,375. Ya udah, berarti kan urutan dari yang terkecil sampai terbesar ini sudah benar nilainya. Jawabannya berarti yang tepat adalah yang tanya. Oke, kita lanjut. Next kita lanjut nomor 8. Nomor 8 di sini bisa kita lihat ini ada sebuah pohon, ya, tinggi pohon atau tinggi pohon pada peta. Karena satuannya di sini cm. Dan kita punya skala. Skalanya itu sama dengan 1 banding sama 110. Ya, kita ditanya, berapa tinggi pohon sebenarnya? Tinggi pohon sebenarnya berapa? Udah, ini kan segitiga. Ya, ini JP, ini S, ini JS. Karena TS atau tinggi pohon sebenarnya dan jarak sebenarnya itu sama rumusnya. Berarti kita bisa gunakan rumus yang ada di sini. Jadi TS sama dengan TP dibagi skala. Nah, jarak peta dibagi dengan skala. Jarak petanya nilainya 10. Skalanya 1 banding 110. Ini. Nanti ini kan pembagian terhadap pembagian, kita ubah jadi perkalian. Jadinya 10 dikali 110 per 1. Ya, jadi nilainya tambahin aja 0 di belakangnya, jadi 1100 ya. Ini untuk tingginya. Gitu. Oke. Berarti kan ini sentimeter, sorry, ini sentimeternya satuannya. Karena diminta dalam meter semua, berarti kita ubah ke dalam meter, yaitu dibagi dengan 100. Jadi nilainya 11. Jawabannya yang B. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 9. Nomor 9 juga sama. Nomor 9 di sini berarti oke. Pak Ardi seorang petani buah. Dia memiliki 2 jenis tanaman mangga alpukat. Usia tanaman yaitu 12 tahun lebih muda dari usia alpukat. Jika usia tanaman itu 28 tahun, ya, maka perbandingan usia tanaman mangga dan alpukatnya berapa? Kalau seperti ini berarti artinya kita buat perbandingannya terlebih dahulu, ya. Ini kan diketahui Pak Ardi itu seorang petani, ya, dan dimana dia punya ya nilainya, dia memiliki 2 jenis tanaman mangga dan alpukat. Usia tanaman mangga 12 tahun lebih muda dari usia alpukat. Ini kita misalkan dulu nih, yang X-nya siapa, yang Y-nya siapa, gitu. Ya, berarti kan kalau kita misalkan di sini nilai dari mangga itu X, kemudian alpukatnya itu Y. Kalau usia tanaman mangga itu lebih muda dari usia tanaman alpukat, berarti 12 min usia tanaman. Belum tahu ya nilainya. Tinggal dimasukin aja. Selanjutnya kan dia memiliki 2 jenis tanaman. Sudah misalkan ya, mangga X, alpukat Y.
Kemudian kalau usia tanaman mangga itu 12 tahun lebih muda dari tanaman alpukat, berarti nanti mangganya itu sama dengan 12 min alpukat. Alpukatnya kalau gini deh, ini nilainya 12x min Y. Ini ya, jika usia tanaman alpukatnya 28 tahun, nah alpukatnya itu Y-nya 28 tahun, itu perbandingan usia tanaman mangga dan alpukat berapa. Nah ini kalau misalnya kita ketahui alpukatnya itu adalah 28, berarti kan nanti gini kan. Ya nanti dapat nilainya 12 min 12 banding 20. Kalau bisa disederhanain ya itu dibagi 4, jadi sini 3. Dan bagi 4 nilainya berapa? 28 bagi 4, 7. 3 banding 7. Itu untuk nomor 9. Lalu nomor 10, hasil dari min 24 ditambah 16 dikurang negatif 14 berapa? Ini kan hasil dapat nilainya min 24 ditambah 16. Negatif kali negatif positif 14. Ini berjumlah dari sebelah kiri ya. Min 24 ditambah 16 berapa? Ini kan artinya 24 dikurangi 16 nilainya. 24 kalau dikurang 16 itu hasilnya 8. Tambah dengan 14. Ya, berarti kalau ditambah dengan 14 hasilnya adalah 6 juga. Jawabannya yang C. Gampang ya.